2 bulan telah berlalu sejak video pembakaran sepeda motor itu mengguncang jagat maya. Kota kecil Natar di Lampung Selatan, tempat Bunga Lestari tinggal, kini tak lagi sama. Di setiap warung kopi di pinggir jalan raya lintas Sumatera, orang masih membicarakan kisahnya. Ada yang berdecak kagum, ada pula yang mencibir dengan suara pelan. Bagi banyak orang, Bunga adalah simbol keberanian yang langka. Tapi bagi sebagian lain, ia dianggap pembangkang muda yang telah mempermalukan institusi dan membawa masalah bagi kota yang tenang ini. Pagi itu, Bunga berjalan menuju sekolahnya, SMAN 1 Natar. Ia mengenakan seragam putih abu-abu seperti biasa, rambut hitam panjangnya dikuncir ekor kuda dengan rapi. Namun kini, setiap langkahnya terasa lebih berat, seolah memikul tatapan seluruh kota. Beberapa teman menyapanya dengan senyum kagum, sementara yang lain berbisik-bisik di belakang punggungnya saat ia lewat. Itu Bunga yang viral itu, kan? Bisik seorang siswi di koridor. Iya. Tapi kudengar gara-gara dia, polisi di Polsek jadi sering diperiksa propam dari Polda. Jadi repot semua urusan di sini, sahut temannya. Kasihan bapaknya ya. Pasti jadi punya banyak musuh sekarang. Bunga pura-pura tak mendengar, telinganya seolah dilapisi baja tipis, tapi hatinya tetap tergores. Ia masuk ke dalam kelas, duduk di bangku paling depan, dan membuka buku pelajaran sejarah. Namun, konsentrasinya buyar. Huruf-huruf di halaman buku seakan menari-nari tanpa makna. Guru sejarahnya, Ibu Ratna, seorang wanita paruh baya yang bijaksana, memperhatikan Bunga dari depan kelas. Raut wajah muridnya itu tak bisa berbohong. Setelah bel pelajaran usai, ia memanggilnya dengan suara lembut. Bunga, sebentar, nak. Bunga menghampiri meja guru, menunduk sedikit. Iya, Bu. Ibu Ratna menatap wajah muridnya itu dengan tatapan teduh dan penuh pengertian. Kamu masih kuat? Tanyanya pelan. Bunga tersenyum kecil, senyum yang terlihat lebih matang dari usianya. Saya harus kuat, Bu. Ibu Ratna menarik napas panjang, membenarkan letak kacamatanya. Kamu tahu, dulu waktu saya seusiamu, saya juga pernah marah melihat ketidakadilan di sekitar saya. Tapi saya memilih diam. Sekarang, saya lihat kamu. Dan saya tahu, diam itu ternyata sebuah kesalahan. Bunga menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Kadang saya juga ingin diam saja, Bu. Rasanya lelah. Tapi setiap kali saya ingat motor itu dibakar di depan mata saya tidak bisa pura-pura lupa. Ibu Ratna menepuk bahu Bunga dengan lembut. Jangan pernah takut menjadi benar, nak. Dunia ini memang kadang terasa keras untuk orang yang jujur. Tapi percayalah, orang jujur selalu meninggalkan jejak yang tak akan terhapus oleh waktu. Beberapa hari kemudian, sepucuk surat dengan kop surat resmi tiba di rumah sederhana Bunga yang menyatu dengan bengkel kecil ayahnya. Surat itu dari Komnas HAM Perwakilan Daerah Lampung. Mereka ingin menjadikan Bunga sebagai pembicara utama dalam acara bertajuk Suara Muda untuk Keadilan. Pak Budi, ayahnya, sempat terkejut membaca surat itu. Pembicara? Kamu, Enduk? Tanyanya dengan nada cemas bercampur bangga. Bunga tersenyum ragu. Saya tidak pernah bicara di depan umum sebelumnya, Pak. Tapi, kalau ini bisa membantu orang lain sadar, saya mau coba. Hari yang dinantikan pun tiba. Aula di kantor Komnas HAM di Bandar Lampung penuh sesak oleh mahasiswa, aktivis, wartawan, dan masyarakat umum. Di depan, sebuah spanduk besar terbentang dengan tulisan mencolok, keadilan tak pernah padam. Bunga berdiri di atas podium, tangannya sedikit gemetar memegang mikrofon. Kilatan lampu kamera menyorotnya dari berbagai arah,
membuatnya sedikit silau. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang, lalu mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Lestari. Saya bukan aktivis, bukan politikus. Saya hanya seorang siswi biasa yang pernah kehilangan sepeda motor karena menolak memberi uang kepada oknum polisi. Hari itu, saya sangat ketakutan. Tapi saya lebih takut lagi kalau saya memilih diam. Karena diam berarti saya setuju bahwa rakyat kecil seperti saya tidak punya hak untuk melawan. Saya ingin negara ini menjadi tempat di mana orang bisa jujur tanpa dihukum, bisa menolak pungli tanpa harus kehilangan segalanya. Kalau keberanian seorang remaja bisa mengubah sedikit saja dari sistem yang rusak ini, berarti perjuangan itu tidak sia-sia. Tepuk tangan bergemuruh di seluruh ruangan. Sebagian hadirin berdiri, memberikan standing ovation. Beberapa wartawan senior terlihat meneteskan air mata. Sejak hari itu, nama Bunga Lestari mulai dikenal di tingkat nasional. Banyak media besar menulis artikel mendalam tentangnya. Beberapa lembaga pendidikan bahkan mengundangnya sebagai simbol anti korupsi bagi generasi muda. Tapi tidak semua yang datang mendekat membawa niat tulus. Suatu sore, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan bengkel Pak Budi. Seorang pria berkemeja batik sutra yang rapi turun dan menghampiri mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Mas Adit, seorang produser dari sebuah stasiun TV swasta besar di Jakarta. Pak Budi, Bunga, kami sangat terinspirasi dengan kisah kalian. Kami ingin mengangkatnya menjadi sebuah film televisi. Ini bisa jadi pelajaran berharga bagi seluruh Indonesia, katanya dengan senyum meyakinkan. Tentu saja, kami akan memberikan kompensasi yang pantas untuk hak cerita ini. Pak Budi menatap Bunga sejenak, mencari jawaban di mata putrinya. Kamu mau, enduk? Bunga menatap Mas Adit dengan hati-hati. Ia sudah belajar untuk tidak mudah percaya. Kalau film itu bisa menyadarkan banyak orang, saya mau, Mas. Tapi saya punya satu syarat, saya tidak mau kisah ini dibuat terlalu dramatis hanya untuk rating. Ini bukan cerita lucu atau sinetron. Ini tentang kebenaran. Mas Adit tersenyum, meski terlihat sedikit kaku. Tentu. Kami akan menjaga pesan moralnya dengan baik. Percaya pada kami. Namun, setelah film televisi itu tayang beberapa bulan kemudian, Bunga dan ayahnya menontonnya dengan hati yang remuk. Kisahnya diubah total. Ia digambarkan sebagai remaja yang emosional, kasar, dan pembangkang. Adegan pembakaran motor dibuat seolah-olah terjadi karena kesalahpahaman dan provokasi dari Bunga sendiri. Kebenaran dipelintir demi menciptakan drama picisan. Pak, kata Bunga lirih di ruang tamu yang temaram, matanya tertuju pada layar televisi. Mereka mengubah semuanya. Pak Budi menatap layar TV dengan rahang mengeras dan napas tertahan. Itulah sebabnya, enduk. Kebenaran di tangan orang yang salah bisa menjadi alat yang lebih tajam dari pisau. Setelah tayangan itu, opini publik kembali terbelah. Ada yang mulai meragukan Bunga. Komentar-komentar di media sosial mulai berubah nadanya. Mungkin polisinya tidak sepenuhnya salah. Di TV saja bilang Bunga ikut melawan. Berarti memang dua-duanya salah. Bunga merasa lelah. Dunia maya yang dulu mendukungnya kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan komentar jahat dan tuduhan tak berdasar. Malam itu, ia mematikan semua notifikasi di ponselnya dan duduk termangu di beranda. Angin malam natar yang biasanya sejuk terasa menusuk. Apa saya salah, Pak? Tanyanya pelan pada ayahnya yang duduk di sebelahnya. Pak Budi menatapnya penuh kasih, tangannya yang kasar karena oli dan besi tua mengusap kepala putrinya. Kamu tidak salah,
enduk. Sama sekali tidak. Tapi dunia ini memang kadang tidak suka pada orang yang berani menyingkap kegelapan. Karena kegelapan itu terasa nyaman bagi mereka yang sudah terbiasa hidup di dalamnya. Bunga menatap langit yang dihiasi bintang-bintang berkelip. Kalau begitu, biarlah saya jadi lilin kecil di tengah kegelapan itu, Pak. Beberapa minggu kemudian, Bribka Toha menjalani sidang kode etik di Mapolda Lampung. Berita itu ditayangkan di semua media lokal dan nasional. Ia dinyatakan bersalah atas pelanggaran berat dan secara resmi dipecat dari kepolisian. Namun, proses pidananya masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ketika hakim membacakan putusan, Toha hanya menunduk. Tak ada lagi raut arogan di wajahnya, hanya gurat kelelahan dan penyesalan yang dalam. Di luar gedung pengadilan, wartawan langsung mengerubungi Bunga untuk wawancara. "Dek Bunga, bagaimana tanggapanmu setelah pelaku diputus bersalah?" tanya seorang wartawan. Bunga menjawab dengan suara tenang, "Saya tidak merasa bahagia melihat orang lain dihukum, tapi saya lega karena hukum akhirnya berpihak pada yang benar." Seorang wartawan lain menyela, "Kalau diberi kesempatan, apakah kamu mau memaafkan?" Bunga terdiam sejenak, membiarkan pertanyaan itu meresap. Lalu ia berkata dengan mantap, "Saya sudah memaafkan sejak hari pertama motor saya dibakar. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan." Jawaban itu seketika menjadi kutipan viral di media sosial. Banyak orang menuliskannya di status mereka, bahkan dicetak di spanduk-spanduk acara diskusi di berbagai kampus. Memaafkan bukan berarti melupakan. Namun, hidup Bunga tidak kembali tenang begitu saja. Setelah kasusnya selesai, ia mulai merasakan isolasi. Beberapa teman di sekolah menjauhinya, takut ikut terbawa masalah atau menjadi sorotan. Suatu hari di kantin sekolah, dua teman lamanya sengaja memilih duduk di meja lain, cukup jauh darinya. Bunga bisa mendengar percakapan mereka. Jangan duduk bareng Bunga, nanti disorot wartawan lagi. Biarkan saja, dia kan sudah terkenal sekarang. Tapi terkenal tidak selalu enak, kan? Bunga mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Ia sadar bahwa berani melawan ketidakadilan seringkali berarti harus berani berjalan sendirian juga. Untungnya, masih ada sahabat sejatinya, Dewi, yang selalu menemaninya tanpa pamrih. "Bung, kamu tahu tidak? Dulu aku ingin jadi pemberani sepertimu," kata Dewi suatu hari sambil menyantap bakso di kantin. "Tapi setelah melihat semua perjuanganmu, aku sadar jadi orang jujur dan berani itu tidak gampang." Bunga tersenyum tulus. Kalau semua orang sadar itu, mungkin dunia ini bisa sedikit lebih baik, Wai. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Bunga lulus SMA dengan nilai yang sangat baik. Banyak universitas ternama menawarkan beasiswa, termasuk dari Jakarta dan Yogyakarta. Namun, ia membuat pilihan yang mengejutkan banyak orang. Ia memilih untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat ditanya wartawan mengenai alasannya, ia menjawab dengan sederhana, "Saya ingin belajar hukum bukan untuk menjadi pejabat atau orang besar. Saya hanya ingin tahu cara melindungi orang-orang kecil seperti saya dulu." Kata-kata itu membuat banyak orang kembali menaruh hormat padanya. Bahkan beberapa pengacara muda di Bandar Lampung menghubunginya, menawarinya untuk menjadi relawan di program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Di satu kesempatan, dalam sebuah seminar hukum untuk kaum muda di Jakarta, Bunga bertemu lagi dengan AKBP Santoso, perwira propam yang dulu menangani kasusnya dan kini sudah naik pangkat. Santoso menyalaminya dengan hangat dan penuh rasa bangga. "Kamu tahu tidak, Bunga? Gara-gara kasusmu, sekarang ada banyak pelatihan etika ulang untuk anggota-anggota baru di Polda.
Nama kamu bahkan disebut di salah satu modul pelatihan sebagai studi kasus tentang integritas. Bunga terkejut, matanya berbinar. Serius, Pak? Santoso tersenyum. Iya. Kadang-kadang perubahan memang harus dimulai dari sebuah luka. Tapi luka itu meninggalkan pelajaran yang berharga. Bunga menunduk, tersenyum kecil. Ada rasa haru yang hangat menjalari dadanya. Berarti semua yang terjadi tidak sia-sia, ya, Pak? Tidak, Nak, jawab Santoso. Kamu sudah mengubah sesuatu yang sangat besar, bahkan kalau kamu sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Namun, cerita ini belum benar-benar berakhir. Suatu malam, ketika Bunga sedang belajar di kamarnya, ia menerima sebuah surat yang diselipkan di bawah pintu rumahnya. Surat dari seseorang tanpa nama. Di dalam amplop itu hanya ada secari kertas bertuliskan tangan dengan huruf yang sedikit gemetar. Terima kasih, Bunga. Karena kamu, saya berani menolak pungli di jalan kemarin. Polisi itu sempat marah, tapi saya tidak takut lagi. Pagi itu, udara di kantor Polsek Banyumas terasa lebih berat dari biasanya. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang penuh canda dan tawa santai, suasana pagi itu terasa tegang. Bribka Dimas datang dengan wajah letih dan mata yang merah. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah Rani, gadis penjual sayur itu, muncul dengan mata yang berkilat tajam dan suaranya yang tenang namun menusuk bergema di kepalanya. Besok pagi, kebenaran bakal datang sendiri. Jangan sampai terlambat minta maaf. Ia mencoba mengusir pikiran itu, menganggapnya hanya bunga tidur, tapi gagal. Di ruang jaga, Aib Darudi juga tampak pucat. Mas, semalam lampu kantor sempat mati lagi. Aku bersumpah, aku dengar suara seperti orang menangis dari arah ruang tahanan, katanya dengan suara pelan dan bergetar. Kau ini halusinasi saja. Jangan bicara yang aneh-aneh, jawab Dimas cepat, tapi nada suaranya terdengar tidak yakin. Mereka berdua berjalan ke arah ruang tahanan. Saat Dimas membuka pintu sel, ia terkejut. Rani sedang duduk bersila di pojok dengan tenang, bibirnya komat-kamit seperti sedang berzikir. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka merinding, jeruji besi di depannya terlihat sedikit bengkok, seolah ada yang mencoba menekannya dengan kekuatan luar biasa dari dalam. Kamu melakukan apa semalam? Tanya Dimas dengan suara keras, yang terdengar lebih gugup daripada marah. Rani membuka matanya dan menatap mereka. Berdoa, jawabnya singkat. Saya hanya minta kepada Tuhan untuk membuka pintu kebenaran. Tatapannya yang lurus dan tanpa rasa takut membuat Dimas terdiam. Ia buru-buru menutup pintu sel dan pergi dengan langkah cepat, diikuti oleh Rudi yang wajahnya semakin pucat. Sementara itu, di luar kantor polisi, kebenaran memang mulai menemukan jalannya. Video tentang penemuan kotak berisi kalung emas di tong sampah belakang toko emas Bulastri sudah menyebar luas di grup-grup WhatsApp warga dan media sosial lokal. Wartawan dari surat kabar lokal mulai berdatangan ke pasar. Mereka mewawancarai pedagang yang menemukan kotak itu. Saya kaget, Mas. Soalnya kotaknya sama persis, kalungnya juga, persis seperti yang katanya dicuri itu, kata seorang ibu penjual beras yang menjadi saksi mata. Berarti gadis penjual sayur itu tidak salah, dong, sahut warga lain yang ikut berkerumun. Di media sosial, komentar-komentar pedas mulai bermunculan. Kasihan gadis itu, pasti difitnah. Kalau benar polisi salah tangkap, harus tanggung jawab. Berita itu sampai ke telinga Jaksa Wira, kakak sepupu Rani yang bertugas di Kejaksaan Negeri. Ia langsung meluncur menuju kantor polsek dengan mobil dinasnya. Wajahnya keras menahan amarah yang meluap. Ketika mobil sedan hitam berplat merah itu berhenti mendadak di depan kantor polsek Banyumas,
Semua anggota yang sedang berjaga langsung menegakkan badan. Dimas dan Rudi yang sedang di ruang jaga menatap keluar jendela dengan cemas. "Mas Wira datang," bisik Rudi, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Wira melangkah masuk tanpa banyak bicara, auranya membuat ruangan terasa dingin. Ia langsung menuju meja Dimas dan menatapnya tajam. "Di mana Rani?" Dimas menelan ludah. "Mas, kami hanya menjalankan prosedur. Ada bukti, ada saksi." "Bukti yang kalian temukan di tong sampah belakang toko itu," potong Wira dengan suara tajam. "Mas, tolong dengarkan penjelasan kami dulu." "Saya sudah dengar semuanya." "Video itu sudah viral, dan saya baru saja dapat laporan dari informan saya. Toko emas Bulastri itu ternyata punya utang besar pada bapaknya Rani sejak 2 bulan lalu." Rudi langsung menunduk, tak berani menatap. Dimas terdiam 1000 bahasa. "Mas Wira, ini mungkin hanya salah paham." "Salah paham?" Wira mendekat, suaranya terdengar dingin dan mengancam. "Kalian menuduh, menyeret, bahkan menghina seorang perempuan yang tidak bersalah di depan umum. Kalian sadar apa akibat dari perbuatan kalian?" Dimas tidak bisa menjawab. Wira berbalik dan berjalan cepat menuju ruang tahanan. Ketika pintu sel dibuka, Rani sedang berdiri, seolah sudah tahu akan ada yang datang. "Mas," katanya lirih, tapi matanya tetap tenang. Wira menatapnya dengan perasaan campur aduk antara lega, marah, dan sedih. "Kamu tidak apa-apa, enduk." "Tidak apa-apa, Mas. Saya hanya sedih." Mereka tidak mau mendengarkan. "Sekarang kamu keluar. Semuanya sudah jelas." Wira menandatangani surat pembebasan saat itu juga, di tempat, membuat kedua polisi itu hanya bisa diam membisu. Tapi sebelum Rani benar-benar melangkah keluar dari kantor polisi, Dimas mencoba memberanikan diri untuk bicara. "Rani, kami hanya menjalankan tugas." Rani menatapnya sebentar, tatapan yang dalam dan penuh makna. "Kalau tugas dijalankan tanpa hati nurani, itu bukan tugas, Pak. Itu adalah kekuasaan yang buta." Kata-kata itu menusuk tepat di jantung Dimas. Ia tak sanggup menatap balik. Sejak hari itu, kehidupan Rani dan ibunya kembali tenang, tapi tidak dengan Dimas dan Rudi. Dalam beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui keduanya. Malam pertama, Dimas mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya. Ketika ia keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun. Tapi di tanah basah depan pagar, ada jejak sepasang kaki perempuan kecil, seolah bekas orang yang baru saja lewat tanpa alas kaki. Ia mencoba mengabaikannya. Namun malam berikutnya, lampu di rumahnya padam sendiri, dan di kaca jendela ruang tamu, ia bersumpah melihat bayangan Rani berdiri diam menatapnya tanpa ekspresi. Ia tersentak dan berteriak, tapi bayangan itu lenyap seketika. Sementara itu, Rudi mengalami hal serupa. Saat tidur, ia bermimpi berada di dalam ruang interogasi lagi. Ia melihat Rani duduk di depannya, menatap tajam dan berkata, "Kau tahu rasa takut itu, Pak? Begitu juga aku waktu kalian seret aku tanpa bukti." Rudi terbangun dengan keringat dingin yang membanjiri tubuhnya. Tapi yang paling aneh, di atas meja di kamarnya, tergeletak selembar daun kol segar yang masih basah oleh embun. Sayur yang dulu berserakan dari tas Rani. Beberapa hari kemudian, hasil penyelidikan resmi dari Polres keluar. Berdasarkan rekaman CCTV toko, pencuri sebenarnya bukanlah Rani, melainkan pegawai toko Bulastri sendiri yang bekerja sama dengan seseorang untuk menutupi penggelapan uang. Mereka sengaja menuduh Rani untuk mengalihkan perhatian. Kasus ini mengguncang publik lokal.
Wira menuntut keadilan penuh dan memerintahkan pemeriksaan internal terhadap 2 polisi yang melakukan salah tangkap. Media lokal menulis berita dengan judul besar, "Polisi arogan salah tangkap, gadis penjual sayur ternyata korban fitnah." Nama Rani mulai dikenal orang. Banyak warga datang ke rumahnya untuk meminta maaf karena dulu ikut menuduhnya. Tapi gadis itu hanya tersenyum dan berkata lembut, "Saya sudah maafkan, Bu. Yang penting kebenaran sudah muncul." Namun, meski semua orang lega, kedua polisi itu justru semakin tidak bisa tenang. Ketakutan mereka semakin nyata. Suatu malam, Rudi memutuskan untuk menemui Dimas di rumahnya. Wajahnya pucat pasi, matanya merah karena kurang tidur berhari-hari. "Mas, aku tidak kuat lagi. Tiap malam aku mimpi buruk. Kadang aku dengar suara perempuan menangis di belakangku. Aku yakin itu dia." Dimas menghela napas panjang. "Aku juga mengalaminya. Tapi aku tidak mau percaya itu hal gaib. Kita hanya merasa bersalah, itu saja." Namun tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. "Duar! Duar! Duar!" Mereka berdua saling menatap dengan wajah tegang. "Siapa malam-malam begini?" gumam Rudi. Dimas perlahan membuka pintu. Tak ada siapapun. Tapi di depan ambang pintu, tergeletak sesuatu. Sebuah tas kain lusuh berisi sayur mayur, dan satu kalung emas kecil berkilauan di dalamnya. Wajah Dimas langsung memucat seperti mayat. Rudi mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, ini tidak mungkin, kan?" Dimas menatap tas itu lama, lalu dengan marah menendangnya menjauh. "Sudah, jangan dibahas lagi. Ini hanya kebetulan." Tapi setelah malam itu, mereka berdua mulai jatuh sakit. Badan panas, kepala pusing, dan mimpi buruk terus datang tanpa henti. Mereka mencoba berobat ke dokter, tapi hasilnya selalu normal. Tidak ada yang salah secara medis. Beberapa hari kemudian, atas saran keluarganya, Rudi memberanikan diri mendatangi seorang ustaz tua di kampungnya, Ustaz Karim, yang dikenal bijak dan alim. "Ustaz, saya dan teman saya. Mungkin kami pernah berbuat salah pada orang yang tak bersalah. Sekarang kami merasa diganggu," kata Rudi dengan suara gemetar. Ustaz Karim memandangnya lama, tatapannya menembus kalbu. "Gangguan itu bukan dari makhluk halus, Nak. Itu datangnya dari hati kalian sendiri. Dosa itu terasa berat kalau belum dimintakan maaf. Tapi kami sudah sangat menyesal, Ustaz. Menyesal saja belum cukup, kalau kalian belum meminta ampun secara langsung pada orang yang telah kalian sakiti." Rudi terdiam. Malam itu juga, ia dan Dimas sepakat untuk menemui Rani dan meminta maaf secara langsung, apapun risikonya. Pagi itu, Rani sedang membantu ibunya di warung kecil mereka ketika 2 polisi itu datang. Warga sekitar yang melihatnya langsung berhenti beraktivitas, menatap dari kejauhan. Dimas dan Rudi datang tanpa seragam. Wajah mereka tampak sangat berbeda dari dulu. Lelah, menyesal, dan penuh ketakutan. Rani menatap mereka dengan tenang. "Ada perlu apa, Pak?" tanyanya lembut. Dimas menunduk dalam-dalam, tak berani menatap wajah Rani. Kami datang untuk meminta maaf. Kami telah berbuat salah besar. Kami menuduhmu tanpa bukti. Kami sudah mendapatkan karmanya." Rudi ikut meneteskan air mata. "Kami mohon ampun, enduk. Hidup kami tidak tenang sejak kejadian itu." Rani terdiam cukup lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Saya sudah memaafkan kalian sejak malam itu. Tapi tolong ingat satu hal,
keadilan itu bukan untuk menakut-nakuti orang, Pak. Kalau suatu hari nanti kalian menjadi aparat lagi, tolong pakai hati nurani, bukan hanya ego dan kekuasaan. Dimas dan Rudi menangis sungguh-sungguh, isak tangis yang datang dari penyesalan terdalam. Mereka menunduk, lalu mencium tangan Bu Arti, Ibu Rani, sambil meminta doa dan ampunan. Sejak hari itu, gangguan aneh itu berhenti total. Mereka berdua perlahan mulai kembali bekerja, namun dengan cara pandang yang sama sekali berbeda. Siang itu, matahari menancap tajam di atas langit kota kecil di Jawa Tengah. Panasnya seperti bara api yang menembus hingga ke tulang. Di sepanjang jalan utama, deru sepeda motor lalu lalang di antara deretan warung, bengkel, dan toko kelontong. Suara knalpot racing bercampur dengan teriakan pedagang gorengan yang memanggil pembeli dari seberang jalan. Di antara keramaian itu, seorang siswi berseragam putih abu-abu melajukan motor bebeknya dengan pelan. Di punggungnya tergantung sebuah tas kain bertuliskan, "Cintai alam, jauhi korupsi." Namanya Alia Nuraini, 17 tahun, murid kelas 3 SMA negeri di kota itu. Rambutnya dikepang rapi, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kilat keberanian yang tidak biasa untuk anak seusianya. Ia baru saja pulang dari sekolah setelah mengikuti rapat OSIS. Alia dikenal di sekolah sebagai siswi yang kritis dan tidak takut berbicara tentang kejujuran dan keadilan. Ayahnya, Pak Harun, adalah seorang mekanik sederhana di sebuah bengkel kecil dekat rumah mereka. Ibunya sudah lama meninggal dunia, dan Alia sering membantu ayahnya membersihkan peralatan setelah pulang sekolah. Ketika motornya melewati perempatan jalan dekat pasar, ia melihat sebuah pos kecil bertuliskan, "Operasi Ketertiban Lalu Lintas." 3 orang polisi sedang berdiri di sana. Salah satunya bertubuh tinggi besar dengan kacamata hitam, tampak memegang buku tilang di tangannya. Di sebelahnya, 2 polisi lain sedang menghentikan beberapa pengendara. Alia menurunkan kecepatan motornya. Ia tahu tak ada pelanggaran yang ia buat. Helm dipakai, surat-surat lengkap. Tapi rasa gugup tetap muncul, karena belakangan ini warga di sekitar sering mengeluh soal razia mendadak yang lebih mirip ajang pungutan liar. Polisi tinggi besar itu mengangkat tangannya. "Berhenti, Dek!" Alia menarik rem, menepi, dan mematikan mesin motornya. "Iya, Pak." "Ada apa, ya?" Polisi itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu menatap motor bebek tua miliknya dengan pandangan meremehkan. "Surat-suratnya, Dek." Alia membuka tasnya dan menyerahkan SIM serta STNK. Polisi itu memeriksa dengan wajah datar, kemudian berkata singkat, "Ini motornya kenapa tidak ada spion kiri?" Alia memeriksa motornya cepat-cepat lalu menggeleng. "Ada, Pak, cuma agak longgar. Jadi tadi saya lepas dulu di bengkel. Mau saya pasang lagi nanti sore." Polisi itu menutup buku tilangnya dengan keras. "Ya tidak bisa, Dek. Aturannya, motor harus lengkap waktu di jalan. Ini pelanggaran." Alia menelan ludah. "Tapi saya cuma lewat sebentar dari sekolah ke rumah, Pak. Lagi pula surat-surat saya lengkap. Bisa saya ambil dulu spionnya di bengkel, cuma 5 menit dari sini." Polisi itu menatapnya tajam lalu menurunkan suaranya, seolah berbagi rahasia. "Begini saja deh. Biar tidak ribet, kamu kasih saja uang administrasi. 100.000 cukup. Daripada nanti disita surat-suratnya, urusannya panjang." Alia menatap polisi itu tanpa percaya. "Uang administrasi." Polisi itu melirik ke kanan dan ke kiri, lalu mengangkat alisnya. "Iya, buat cepat saja, Dek. Biasa kok. Semua orang juga mengerti aturan tidak tertulis. Tidak harus kaku-kaku amat." Alia menatapnya lama.
Di dalam dadanya, muncul rasa marah dan takut yang bercampur aduk. Ia tahu betul ini bukan soal aturan. Ini pungli. Maaf, Pak, katanya dengan suara tegas. Tapi saya tidak mau kasih uang kalau bukan denda resmi. Saya siap ditilang saja kalau memang saya salah. Wajah polisi itu berubah seketika. Senyumnya yang tadi dibuat ramah kini hilang. Kamu berani bicara begitu ke saya? Alia tetap berdiri tegak di samping motornya. Saya hanya bicara yang benar, Pak. Polisi itu maju selangkah. Di belakangnya, dua polisi lain memperhatikan dengan wajah geli, seperti sedang menonton sebuah tontonan menarik. Anak kecil sok tahu hukum, ya, katanya dengan nada mengejek. Kamu pikir polisi kerja gratis di jalanan panas begini? Polisi bekerja untuk masyarakat, Pak. Bukan untuk uang tambahan, jawab Alia spontan. Di sekeliling mereka, suasana mulai ramai. Beberapa pedagang di tepi jalan mulai memperhatikan, tapi tak ada yang berani mendekat. Suasana semakin menegang. Polisi itu menarik napas panjang, lalu menatap Alia dengan mata yang tajam. Kalau begitu, kamu urus sendiri di kantor. Tapi karena kamu keras kepala, surat-suratmu saya tahan dulu. Ia menyimpan SIM dan STNK Alia di saku seragamnya. Alia mencoba menahan diri, tapi tangannya mulai gemetar. Pak, itu surat-surat saya. Bapak tidak berhak menahannya tanpa surat bukti tilang. Polisi itu menoleh dengan wajah dingin. Kamu mengajari saya kerja, ya? Alia dengan refleks membuka ponselnya, mengarahkan kamera ke arah polisi itu. Saya rekam ya, Pak. Buat bukti. Saya tidak menuduh, tapi saya mau tahu prosedurnya. Tindakan kecil itu membuat suasana langsung berubah drastis. Polisi tinggi besar itu spontan menepis tangan Alia dengan keras hingga ponselnya jatuh ke aspal. Berani sekali kamu, teriaknya, wajahnya memerah karena marah dan malu. Alia menunduk hendak mengambil ponselnya, tapi sepatu Lars hitam polisi itu menginjaknya lebih dulu. Terdengar suara retakan. Layar ponselnya hancur. Orang-orang di sekitar mulai berkerumun. Seorang ibu pedagang sayur menutup mulutnya karena kaget. Seorang tukang ojek berbisik, wah, gawat ini. Polisi itu makin marah, mungkin karena merasa harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang. Kamu pikir bisa melawan saya? Hah. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya hanya minta keadilan, Pak. Keadilan? Teriaknya keras. Ia menendang motor Alia hingga miring dan jatuh ke tanah. Ini keadilan buat kamu. Tangki motor itu bocor, meneteskan bensin ke aspal yang panas. Bau bahan bakar menyengat di udara. Polisi itu mengeluarkan korek api dari sakunya, menyalakannya, dan dengan wajah penuh amarah, melemparkannya ke arah motor. Wush! Api menyambar dengan cepat. Motor itu terbakar di tengah jalan, nyala apinya yang jingga memantul di wajah Alia yang pucat pasi. Orang-orang berteriak panik, tapi tak satu pun yang berani mendekat untuk menolong. Alia hanya berdiri di sana, membeku. Air matanya jatuh tanpa suara. Motor yang dibeli ayahnya dengan tabungan selama 2 tahun kini menjadi abu di depan matanya. Polisi itu menoleh ke kerumunan dengan tatapan mengancam. Kalau ada yang ikut campur, saya tangkap, katanya dengan suara lantang, lalu berjalan masuk ke pos sambil menepuk-nepuk dadanya dengan bangga. Beberapa menit kemudian, api padam dengan sendirinya. Hanya menyisakan rangka hitam gosong yang berasap. Alia berlutut di tanah, tangannya gemetar memegang kunci motor yang sudah hangus dan panas. Seorang bapak tua mendekat pelan, berbisik, "Nak, kamu harus lapor. Jangan diam."
Tapi hati-hati, itu orang kuat di sini. Alia mengangkat wajahnya. Matanya tak lagi sekadar menangis. Ada nyala api lain di dalamnya. Api yang berbeda dari api yang baru saja membakar motornya. Sore harinya, Alia tiba di rumah dengan berjalan kaki. Pak Harun, ayahnya, sedang memperbaiki mesin motor di depan bengkel. Wajahnya langsung tegang melihat anaknya datang dengan mata bengkak dan tanpa motor. "Enduk, motor kamu mana, Nak?" Alia menunduk. "Pak, motornya dibakar." "Dibakar?" Pak Harun langsung berdiri, tangannya masih memegang kunci pas. "Siapa yang berani?" "Polisi, Pak." Ruangan seketika hening. Suara burung sore di luar terdengar sangat jelas. "Ceritakan dari awal," kata Pak Harun pelan, tapi wajahnya menegang karena marah. Alia menceritakan semuanya, dari razia, permintaan pungli, penolakannya, hingga saat motornya dibakar. Ia menunjukkan video singkat yang sempat ia rekam sebelum ponselnya rusak total. Hanya 2 detik, tapi cukup terlihat polisi itu menendang motornya dan orang-orang berteriak. Pak Harun terdiam lama. Tangannya menggenggam erat obeng di atas meja. "Nama polisinya kamu tahu?" Di papan namanya tertulis S. "Rahmat, Pak." Pak Harun menghela napas panjang. Dia itu orang lama di sini. Banyak warga tidak suka, tapi tidak ada yang berani melawan. Alia menatap ayahnya dengan tatapan mantap. "Kalau kita diam terus, mereka akan semakin berani, Pak." Pak Harun menatap wajah anak gadisnya yang masih remaja, tapi sudah berbicara seperti orang dewasa yang terbakar oleh rasa keadilan. Hatinya bergetar antara bangga dan takut. "Malam ini kita ke Polres," katanya akhirnya. "Kita laporkan." Alia mengangguk, tapi di sudut hatinya ada rasa cemas yang tak bisa dihapus. Karena ia tahu, melawan orang seperti Rahmat bukanlah hal kecil di kota sekecil ini. Malam itu, di Polres Kota, ruang tamu depan sudah sepi. Hanya ada petugas jaga yang menguap di depan meja. Pak Harun dan Alia datang membawa bukti video dan surat-surat motor. Petugas itu melihat mereka sekilas lalu berkata dingin, "Lapor apa, Pak?" "Ada oknum polisi yang membakar motor anak saya," jawab Pak Harun tenang tapi tegas. Petugas itu spontan menatap mereka seperti tidak percaya. "Polisi? Siapa namanya?" "Nama di seragamnya S. Rahmat." Petugas itu langsung terlihat gugup. Ia bangkit dari kursinya lalu berkata pelan, "Pak, Bu, saya sarankan urusan begini jangan dibesar-besarkan dulu." Hari berganti, udara pagi di kota kecil itu terasa lebih tenang dari biasanya. Tapi di hati Sinta, badai belum reda. Ia duduk di teras rumahnya, menatap jalanan kosong di depan. Di sana, dulu motornya dibakar. Sekarang hanya ada bekas arang hitam yang mulai memudar, sebuah tanda luka yang masih sulit dilupakan. Namun, kabar baik datang lebih cepat dari yang ia kira. Seorang wartawan dari media nasional datang ke rumahnya. "Dek Sinta, kami mau mendengar ceritanya dari sisi kamu langsung." Banyak yang simpati setelah video itu viral, kata pria berjaket hitam itu dengan suara lembut. Sinta sempat gugup, tapi dengan dorongan ayahnya, ia menceritakan semuanya dari awal. Pungli, ancaman, pembakaran motor, dan bagaimana orang-orang di sekitarnya malah diam karena takut. Wartawan itu mendengarkan dengan serius, mencatat setiap detail. Tak lama kemudian, liputan itu muncul di televisi nasional dengan judul yang mencolok, "Siswi SMA lawan pungli polisi, suara kecil yang mengguncang negeri." Liputan itu membuat publik geram. Media sosial penuh dengan tagar keadilan untuk Sinta.
banyak mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan, menuntut agar aparat yang terlibat dihukum berat. Dari yang dulu takut berbicara, kini satu persatu warga mulai berani buka suara, mengakui kalau praktik pungli di daerah mereka sudah lama terjadi dan meresahkan. Sore itu, 2 mobil hitam datang ke rumah Sinta. Dari dalam keluar beberapa pria berseragam rapi dengan lambang propam. Ananda, Sinta, kami dari tim Mabes Polri. Kami datang untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Terima kasih sudah berani bicara, ujar salah satu di antara mereka dengan hormat. Mereka meminta keterangan secara detail, lalu membawa barang bukti dari lokasi pembakaran. Semua berjalan dengan sangat cepat, seperti ada dorongan kuat dari atas. Tak lama, kabar besar itu muncul. 3 oknum polisi, termasuk Bribka Doni, resmi ditahan dan dinonaktifkan dari jabatannya. Malam itu, seluruh warga kampung berkumpul di halaman rumah Sinta. Lampu-lampu kecil menerangi wajah mereka yang tampak lega dan bangga. Kepala desa berdiri di depan dan berkata dengan suara lantang, "Anak ini telah mengajarkan kita semua arti keberanian. Kita telah diam terlalu lama, dan dia yang telah mengingatkan kita." Air mata Sinta menetes haru. Ia tak menyangka perjuangannya yang awalnya hanya ingin mempertahankan harga diri kini membawa perubahan yang begitu besar. Namun, ia tidak menjadi sombong. Ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Saya cuma ingin keadilan, Pak. Motor bisa dibeli lagi, tapi keadilan tidak ternilai harganya." Beberapa bulan kemudian, bantuan datang dari berbagai pihak. Sebuah yayasan pendidikan memberikan beasiswa penuh untuk Sinta agar bisa melanjutkan kuliah di universitas ternama. Bahkan, ada sumbangan sebuah motor baru dari warga hasil urunan bersama. Tapi motor itu tak pernah dipakai Sinta dengan angkuh. Ia hanya menatapnya sambil berucap dalam hati, "Ini bukan ganti rugi. Ini adalah simbol bahwa orang kecil juga bisa berdiri tegak." Hari kelulusan tiba. Sinta berdiri di atas panggung sekolah dengan toga sederhana. Saat namanya dipanggil, seluruh murid berdiri dan memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Guru-guru menatapnya dengan bangga. Ia menerima piagam penghargaan khusus dari sekolah, bertuliskan, "Untuk keberanian dan keteguhan hati dalam memperjuangkan kebenaran." Setelah acara selesai, Bu Rini, guru sejarahnya, mendekat dan memeluknya erat. "Kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu sendiri, Nak. Kamu telah menyelamatkan martabat kita semua." Di kejauhan, Sinta menatap langit sore yang berwarna keemasan. Ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi setidaknya, sekarang orang-orang sudah tahu. Jangan pernah diam pada ketidakadilan, sekecil apapun itu. Ia melangkah ke depan dengan tenang, meninggalkan masa lalu yang pahit di belakang. Dan di jalan itu, angin sore berhembus lembut,